Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Hakim dari kelas 12 TKR 1, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks editorial dan 5 contoh soal dan pembahasannya. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran pada video ini. Yang pertama, kalian bisa screenshot soal yang sudah saya share atau bagikan. Yang kedua, setelah saya membacakan soalnya, saya akan memberikan waktu 5 detik untuk kalian menjawab. Dan yang terakhir adalah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya. Poin-poin yang akan saya bahas kali ini adalah, yang pertama adalah pengertian teks editorial, yang kedua adalah ciri-ciri teks editorial, yang ketiga adalah struktur teks editorial, yang keempat adalah informasi teks editorial, dan yang terakhir adalah 5 soal dan pembahasannya. Apa itu teks editorial? Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Ciri-ciri teks editorial ada 3. Yang pertama adalah aktual dan faktual, yang kedua argumentatif, yang terakhir adalah sistematis dan logis. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aktual dan faktual. Apa yang dimaksud dengan aktual dan faktual? Yaitu teks harus mengangkat informasi yang tengah hangat diperbincangkan di masyarakat dan harus mengedepankan fakta yang terjadi. Yang kedua, argumentatif. Apa yang dimaksud argumentatif? Argumentatif adalah teks ini mengutarakan argumen-argumen yang ada dalam sudut pandang redaksi. Dan yang terakhir adalah sistematis dan logis. Apa yang dimaksud dengan sistematis dan logis? Yaitu penyusunan harus tersistematis atau memenuhi struktur dan kaidah kebahasaannya, serta harus logis. Artinya masuk akal dan tidak imajinatif. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang pendapat. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat, yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua argumentasi. Apa yang dimaksud dengan argumentasi? Argumentasi adalah alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang pendapat. Apa yang dimaksud dengan penegasan ulang pendapat? Yaitu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Informasi yang terdapat dalam teks editorial ada 4, yaitu yang pertama adalah fakta, yang kedua opini, yang ketiga saran atau alternatif solusi, yang keempat simpulan. Yang pertama fakta. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua opini. Opini adalah pernyataan yang subjektif yang berasal dari sikap seseorang. Yang ketiga, saran atau alternatif solusi merupakan pernyataan berisi solusi atau pemecahan masalah yang ditawarkan oleh redaksi terhadap permasalahan yang dibahas dalam teks editorial. Yang keempat, simpulan. Simpulan merupakan rangkuman terhadap ide-ide yang terdapat dalam teks editorial. Soal yang pertama, bacalah kutipan berikut. Makin murni kadar air laut, makin biru warnanya. Bahan-bahan organik dan benda-benda yang dikandung membuat warna menjadi kehijau-hijauan. Kegelapan dalam laut rata-rata 10% per meter dari dalam laut. Pada kedalaman 200 meter sudah betul-betul gelap. Pada bagian-bagian yang dalam, temperatur pada umumnya lebih rendah daripada di permukaan. Informasi teks editorial di atas tentang A. Bahan-bahan organik yang ada di laut. B. Warna laut yang dalam membiru. C. Temperatur laut yang berubah. D. Kemurnian kadar air laut. E. Bagian-bagian laut. Waktu menjawab dimulai dari sekarang.
Jawabannya adalah D. Kemurnian kadar air laut. Alasannya adalah informasi utama biasanya terletak pada awal paragraf. Pada bacaan tersebut sudah jelas bahwa di awal bacaan menjelaskan tentang kemurnian kadar air laut, bahwa makin murni kadar air laut, makin biru warnanya. Jadi untuk jawabannya adalah D. Nomor kedua, bacalah kutipan berikut. Tujuan cuti bersama pegawai negeri sipil sangatlah mulia, yaitu dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja. Akan tetapi, cuti bersama di masa darurat kesehatan justru memicu kekhawatiran terjadinya klaster baru pandemi COVID-19. Tingkat kekhawatiran kian tinggi karena cuaca yang tidak bersahabat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menginformasikan bahwa intensitas La Nina semakin menguat pada Oktober, November, dan Desember. Curah hujan akan berangsur meningkat hingga 20% di atas normal. Cuplikan editorial tersebut mengungkapkan bahwa A. Perlu adanya pembatalan cuti bersama. B. Terjadi banyak musibah ketika libur bersama berlangsung. C. Harus ada kewaspadaan ketika berlibur bersama. D. Banyak kekhawatiran ketika masyarakat melakukan libur bersama. E. Cuti bersama itu baik, tetapi bisa berdampak pada peningkatan penularan penyakit berbahaya. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah E. Cuti bersama itu baik, tetapi bisa berdampak pada peningkatan penularan penyakit berbahaya. Alasannya adalah pada bacaan dijelaskan bahwa cuti bersama membawa efek baik, yakni mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja, tetapi juga memberikan dampak negatif, yakni memicu kekhawatiran terjadinya klaster baru pandemi COVID-19. Jadi untuk jawabannya adalah E. Soal yang ketiga, bacalah teks berikut. Di beberapa daerah sudah mulai kekeringan, sawah-sawah mulai kekurangan air, rumput-rumput tampak kekuningan. Beberapa orang sudah mulai mencari air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wabah penyakit pun mulai berjangkit. Diimbau agar penduduk selalu waspada akan bahaya ini. Simpulan cuplikan tajuk rencana tersebut adalah A. Beberapa daerah sudah mulai kekeringan akibat kekurangan air. B. Sebaiknya waspada akan bahaya mungkin terjadi pada musim kemarau. C. Sawah-sawah sudah kekeringan dan ternak banyak yang mati pada musim kemarau. D. Berusaha mencari air pada musim kemarau untuk mengairi sawah ladang. E. Daerah di Indonesia mudah kekeringan apabila musim kemarau tiba. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Jadi jawabannya adalah B. Sebaiknya waspada akan bahaya mungkin terjadi pada musim kemarau. Alasannya karena simpulan merupakan akhir dari sebuah pembahasan. Terlihat sangat jelas bahwa akhir dari pembahasan pada bacaan tersebut ada kalimat diimbau agar penduduk selalu waspada bahwa itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Soal yang keempat, Ridwan membaca cuplikan editorial berikut. Kompetisi sepak bola nasional, baik Liga 1 atau Liga 2, belum mendapat lampu hijau dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri untuk dilanjutkan. Setelah resmi ditunda pada pertengahan Maret 2020 sebagai dampak pandemi corona, PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebenarnya berencana menggelar lanjutannya pada Oktober 2020. Lantaran tidak diizinkan Polri, PT Liga akan memulai lagi 1 November. Rencana ini pun batal karena lampu hijau tak juga dipencet oleh polisi. Berdasarkan cuplikan tersebut, Ridwan berpendapat bahwa A. Penundaan liga tersebut tentunya untuk kebaikan bersama. B. Rencana pelaksanaan kompetisi sepak bola nasional belum mendapat lampu hijau dari Polri. C. Polri merupakan lembaga yang berhak menentukan terselenggara tidaknya suatu kompetisi sepak bola. D. Sepak bola nasional sangat penting keberadaannya dalam rangka meningkatkan prestasi sepak bola nasional. E. Lampu hijau merupakan pertanda boleh tidaknya kompetisi sepak bola nasional dilaksanakan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah A.
Penundaan liga tersebut tentunya untuk kebaikan bersama. Alasannya karena terjadinya penundaan liga dikarenakan adanya dampak pandemi corona. Hal itu sudah jelas bahwa adanya penundaan untuk kebaikan kita bersama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Soal yang kelima, bacalah kutipan berikut. Sebuah tantangan sekaligus optimisme dilontarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat menyampaikan pidato pertamanya selepas dilantik sebagai Kepala Negara Republik Indonesia periode 2019-2024. Menurut Presiden, pada tahun 2045 nanti Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan sebesar 320 juta rupiah per kapita per tahun atau sebesar 27 juta rupiah per kapita per bulan. Cita-cita untuk menjadikan Indonesia masuk ke 5 besar ekonomi dunia pada seabad HUT kemerdekaan merupakan sebuah tantangan yang harus diwujudkan seluruh elemen bangsa. Menggapai mimpi menjadi negara maju tentu tidaklah mudah. Terlebih, saat ini kompetisi di antara negara-negara di dunia kian makin ketat. Fakta yang sesuai dengan cuplikan editorial tersebut adalah A. Mimpi menjadi negara maju tentu tidaklah mudah. B. Jokowi berpidato untuk pertama kalinya selepas dilantik sebagai Kepala Negara Republik Indonesia periode 2019-2024. C. Pada tahun 2045 nanti, Indonesia akan menjadi negara maju dengan pendapatan sebesar 320 juta rupiah per kapita per tahun atau sebesar 27 juta rupiah per kapita per bulan. D. Indonesia akan masuk dalam 5 besar ekonomi dunia pada seabad HUT kemerdekaannya. E. Mimpi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara termaju merupakan sebuah tantangan yang harus diwujudkan seluruh elemen bangsa. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Jadi jawabannya adalah B. Jokowi berpidato untuk pertama kalinya selepas dilantik sebagai Kepala Negara Republik Indonesia periode 2019-2024. Alasannya, kalimat fakta adalah kalimat yang benar, nyata, dan sudah terjadi. Pada pilihan A, C, dan E termasuk kalimat opini, bukan kalimat fakta. Pada pilihan D, bukan termasuk fakta, dikarenakan kalimat tersebut belum terjadi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Sekian dari saya. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.